sehingga gak punya bakat untuk jadi wali kutub. Maka saya memilih untuk menjadi wali YouTube aja, karena syarat dan ketentuannya itu tidak berat. Maka kalian kemudian memilih di sini ngumpul bareng, itu menunjukkan bahwa prinsip dasar dari tasawuf itu tidak betul-betul dipegang oleh kita. Karena prinsip dasar dalam ilmu tasawuf itu, menurut misalnya Imam Hasan al-Basri, itu adalah zuhud. Zuhud itu bukan anti dunia, tapi mohon jaga kondusivitasnya ya. Gini, bagi saya ya, kekuatan kita itu adalah pada kebersamaannya. Maka mari kita tunjukkan, walaupun acara ini tidak dipersiapkan dengan baik, tapi kita adalah pribadi-pribadi yang mandiri dalam kebersamaan. Jadi kalau ada yang perlu geser, kalau ada yang perlu berbagi tempat. Tolong jangan ada egoisme di antara kita. Kasihan karena baik panitia maupun kita semua ini betul-betul tidak ada persiapan hari ini, sehingga mohon kita mempersiapkan sendiri-sendiri. Apa yang kurang tolong diisi, apa yang belum sempurna tolong disempurnakan. Kasihan agar tidak ada yang sakit, kecewa pada malam hari ini. Jadi saya lanjutkan. Prinsip tasawuf itu adalah zuhud. Zuhud itu bukan anti dunia, tapi menomorsatukan akhirat ketimbang dunia. Dunia itu sebagai yang nomor 2 dan sebagai jembatan menuju akhirat. Tapi intinya dunia itu tidak nomor 1. Nah, Anda semua pada malam hari ini kan sama sekali tidak zuhud ya. Anda memilih Habib duniawi yang jelas-jelas Habib industri ketimbang Habib ukhrawi, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Anda itu kan berarti zuhudnya kurang malam hari ini. Jadi saya membayangkan ya, Nabi Nuh itu kan pengikutnya 73 orang menurut beberapa riwayat. Itu kalau di TikTok gak bisa live. Kalau di Instagram gak centang biru. Dan tapi memang kan kekuatan dalam Islam itu tidak terletak kepada kebanyakannya, tapi pada kebenarannya. Tidak terletak pada kuantitasnya, tapi terletak pada kualitasnya. Makanya walaupun sedikit, tapi itulah golongan yang benar. Makanya kalau Anda baca Al-Quran, walaupun saya gak yakin, itu yang banyak itu seringkali dikritik oleh Al-Quran. Aktsarahum la ya'qilun, aktsarahum la ya'lamun, dan lain sebagainya. Yang banyak itu sering dikritik oleh Al-Quran, karena biasanya ketika banyak, egonya naik. Dia merasa paling benar dan menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi pada malam hari ini lebih memilih di sini, lebih memilih yang centang biru dong. Ini kan ibarat kata kalau sekarang itu sedang banjir keberkahan, Anda malah naik ke perahu saya yang tidak ada keberkahan di perahu itu. Sedangkan perahu besar yang penuh dengan keberkahan Anda tinggalkan. Jadi makanya dari awal saya bilang mari kita luruskan niat. Mari kita ngaji bersama dengan niat untuk mengambil keberkahan dari Habib Lutfi dan para sufi yang diundang dari seluruh dunia pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita mau bicara tentang tasawuf bagi anak muda di era modern ini. Jadi tasawuf ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dari agama Islam, tapi seringkali dilupakan. Tasawuf itu adalah hasil dari salah satu rukun Islam yang justru paling tidak populer, yaitu rukun ihsan. Rukun Islam itu ada 3.
Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Kenapa harus sampai 3? Karena umat Islam kadang nggak rukun. Makanya rukunnya banyak gitu. Jadi, tapi yang populer, yang sering diajarkan di sekolah-sekolah itu hanya 2 rukun, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun ihsan ini seringkali tidak diceritakan dan tidak diajarkan kepada kita. Sehingga kalau ditanya, dalam Islam itu ada berapa rukun? Ya ada rukun Islam dan rukun iman. Rukun ihsannya ini ketinggalan. Padahal ini adalah salah satu dari rukun dalam Islam yang merujuk kepada hadisul Jibril, hadis yang sangat populer yang diriwayatkan tentang seorang yang tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad, duduk mendekat kepada Nabi Muhammad, nempel kedua lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad, yang setelah disinyalir itu adalah malaikat Jibril. Anda kok ketawa sendiri? Anda sesat itu. Anda tahu nggak yang banyak ketawa di dunia itu menangis di akhirat nanti? Enggak. Jadi kemudian Jibril itu datang mendekat kepada Nabi dan bertanya tentang 3 rukun, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa'annahu yarak. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Ini adalah rukun yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan tasawuf. Bagaimana kemudian ini menjadi ruh di rukun iman dan rukun Islam. Iman dan Islam itu dihayati dengan penuh hingga seolah-olah Allah itu kita lihat, atau kalau tidak dengan kesadaran bahwa Allah itu betul-betul melihat kita, sehingga kita tidak main-main dalam keimanan dan keislaman kita. Karena problem kita dalam iman dan Islam itu seringkali adalah hilangnya aspek ihsan itu sendiri. Saya kasih contoh. Iman itu seringkali kokoh di depan banyak orang, tapi lemah hingga hangus ketika kita dalam kesendirian. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hati-hati kamu dalam kesendirian. Kalau di depan orang, kita itu sering cosplay jadi orang yang beriman. Iya kan? Status WA, hada min fadli rabbil kan, isinya dikit-dikit hadis, dikit-dikit ayat sama hadis kok dikit-dikit gitu. Iya kan, kita manusia yang imannya itu sering berbasis kepada pencitraan di luar saja, tapi di dalam kesendirian seringkali iman itu lepas dari kita. Makanya hati-hati dalam kesendirian. Sendirian di kamar mandi. Iya. Iman Anda itu diuji dalam kesendirian Anda di kamar mandi, kesendirian di kamar tidur. Itu ujian keimanan. Apakah di kamar tidur dalam kesendirian Anda tetap berfokus kepada Muslim Pro, atau berfokus kepada aplikasi hijau? Itu ujian keimanan. Ketika di kamar mandi, apakah Anda mengaktifkan VPN atau tidak? Jadi iman itu ujiannya itu adalah ihsan. Ketika Anda sendiri, itu Allah, Anda sadari nggak bahwa Allah itu melihat kamu? Udah gak usah ngomongin kita menyadari kita melihat Allah. Allah melihat kamu dalam kesendirian. Kalau Anda bermaksiat dalam kesendirian, tapi menjadi orang yang beriman dalam keramaian, itu akan dalam aspek tertentu kemunafikan yang betul-betul menjijikkan.
Karena Anda menomorduakan Allah ketimbang omongannya orang lain. Jadi iman itu ujiannya adalah ihsan. Yang ihsan itu perangkatnya adalah tasawuf, menyadari kehadiran Allah. Begitu juga Islam. Islam kita itu diuji dengan ihsan. Merasakan nggak kehadiran Allah? Betul-betul misalnya ketika kita sholat itu sholat untuk Allah atau tidak? Ngujinya kan gampang. Kita itu sering sadar ataupun tidak sadar, sholatnya itu kan gak buat Gusti Allah banget lah, dibagi-bagi itu. Ya buktinya kan kalau sendirian baca surat Al-Ikhlas, karena surat yang lain gak ikhlas gitu. Tapi tiba-tiba rakaat kedua, waladhdallin, amin. Wah, ada makmum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus kata makmumnya, hafizul Quran. Terus imamnya, Allahu Akbar. Hafalnya Yasin doang. Iya kan? Kita kan sering melakukan itu. Ketika jadi imam itu dilambat-lambatin, bacaannya dibagus-bagusin. Coba sholat sendiri. Makanya sholat subuh itu kan disebut oleh Nabi salah satu ujian bagi kita. Karena kan kemungkinan sholat subuh itu kita sendiri dalam keadaan yang tidak siap, baru bangun gitu kan. Anda kan lebih rapi ke sini daripada ketemu Allah ketika sholat subuh. Iya kan kalau sholat subuh. Tidak ada aspek ihsannya. Kalau ada aspek ihsannya, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu tidak sekali dua kali pingsan ketika mau sholat. Ketika dibangunkan, kenapa engkau hingga pingsan? Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, betapa aku tidak gemetar dan pingsan, sedangkan aku dalam sholatku sedang akan menghadap kepada pencipta yang menguasai langit dan bumi. Kita kan enteng gitu sholat. Anda itu ketika sholat kan ketemu dengan Allah, mi'rajul mu'min.